pagi kawan-kawan semua. Nama saya Edbar, asal dari Indonesia, khususnya dari NTT Flores. Flores bagian mana? Flores bagian, kalau kabupatennya Kabupaten Ende lah. Kabupaten Ende. Nah, Jadi Anda itu sekarang berada di Malaysia lah sebagai TKI. ya sekarang ada dekat Malaysia sudah berapa tahun nah? Kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun di Malaysia. Ya, kurang lebih 5 tahun. Bekerja di bagian Di setoran, di store. Awal mula rencana masuk Malaysia dari tahun 2017 lah. Itu masuk startnya dari Flores, Pelabuhan Maumere, terus ke Batam. Kita kan pakai pelni kan? Sini lah waktu itu. Perjalanan 1 minggu tau. 1 minggu. 1 minggu perjalanan. Terus sampai Batam, kita kurang lebih dari sana tanggal 25 lah. Kita sampai Batam tanggal 2, tanggal 1 malam lah ke Batam, langsung kita start dari Batam masuk di Johor sana di Setulang Laut kan. Sampai Setulang Laut, baru saya tidak ada permit kawan. Saya dibawa oleh anak lah. Status dia sebagai anak dibawa oleh dia. Terus masuk di Setulang Laut, tapi saya pakai paspor saya, tapi paspor saya pernah masuk negara lain kan. Saya termasuk Timur Leste, sudah berapa kali saya masuk ke Timur Leste. Di situ saya terkendala di situ. Pasal jam 2 saya serahkan paspor. Langsung kan kawan-kawan lain mereka masuk kan, ada permit apa semua kan, mereka serah permit masuk pintu 1, pintu 2, pintu kan sampai pintu 5 dekat situ kan. Mereka masuk serahkan permit, petugas lihat-lihat, langsung mereka cok keluar. Tapi kalau saya punya ini mereka tahan saya paspor. Mereka tahan saya, mereka buang saya punya paspor pergi lantai 2 lah. Dia punya kepala dekat atas. Pasal saya pernah masuk negara lain kan. Nanti kecurigaan dari immigration itu mungkin jangan sampai saya bawa barang-barang yang sabu-sabu kah antik. Ini sudah antar negara nih, bukan baru masuk Malaysia, sudah antar negara. Jadi saya duduk tunggu. Tak ada panggil sampai jam 3, jam 4. Mau setengah 6 baru ada panggilan. Tapi temannya anak itu yang bawa saya, dia sudah duluan keluar tahu. Dia kan lengkap. Tapi dari Batam sana itu keponakan saya pesan. Kalau sampai dekat Setulang Laut, nanti itu om duluan cok, dia sudah keluar baru boleh. Pasal kamu punya tak ada susah lah. Tak om ini kan pakai paspor. Baru saya tak ada garansi dari sana. Kan harus bayar garansi kan sana. Saya tak ada bayar garansi dari sana. Setengah 6 tahu panggilan. Saya naik lantai 2. Naik lantai 2, di situ jumpa kepalanya. Oke juga dia punya kepala, dia jabatan dari mana? Dari Indon ya? Saya bilang ya dari Indon. Indon mana? Om. Dia bilang ya om. Dia tahu lah kalau om berarti orang dari NTT, orang dari Flores sana lah. Timur lah. Orang dari timur lah. Terus dia tanya, ini paspor pernah masuk Timur Leste? Ya pernah masuk Timur Leste. Nanti bos tengok saja lah dekat situ kan, tiap-tiap bulan saya. Sana kan tiap-tiap bulan kita harus cok mah. Baru boleh kita tinggal selama 3 bulan dekat sana. Cok terus lah selama 3 bulan. Langsung dia tanya lah, tidak ada bawa barang-barang narkoba, bawa barang-barang antik? Tidak ada bos. Terus sampai sini Malaysia untuk apa? Saya bilang kunjung keluarga lah. Malaysia kunjung keluarga lah. Berapa lama? Kurang lebih 2 minggu lah. Cakap gitu, cakap 2 minggu. Langsung dia tak ada banyak cakap, langsung dia angkat cok 1 bulan punya. Terus saya keluar lah. Turun dari bawah, dari atas ke bawah, keluar saya cari itu budak yang bawa saya nih, cari. Tak ada jumpa tau. Tak ada jumpa. Terus ada jumpa dengan satu abang satu, dia sudah agak tua lah, umur 50-an lebih lah. Dia tanda saya punya baju, pasal itu anak yang dia keluar itu tuh. Dia yang keluar itu dia pesan itu dia itu kan operator ini Alat berat. Bukan. Dia bawa ini Grab punya. Itu orang Grab punya kan. Dia pesan kalau ada satu om umur sekitar begini, dia pakai baju ini, dia kasih ciri semua kan. Kalau dia keluar dari sini tolong antar dia pergi Setulang Laut. Bukan pergi Setulang Laut, pergi Larking. Pergi terminal Larking. Jadi dia dekati saya itu, abang tuh dia dekati saya. Itu orang sinilah. Orang Melayu sinilah. Dia Melayu bukan India. Dia Melayu lah. Dia tanya saya,
abang tadi ada abang punya kawan pesan kalau abang keluar dari sini suruh antar pergi terminal Larkin. Dia bilang saya pun takut tahu, saya orang baru. Orang baru belum tahu di situ tuh. Saya tidak mau. Saya tidak mau terus saya masuk lagi pergi sana dekat orang mocok masuk keluar situ. Dulu sisa dulu pikir-pikir saya mau terbang lagi balik Indonesia saya. Ada uang lagi dekat, uang ringgit punya ada 150, uang Indonesia ada 5.000 saya. Masih ada uang dekat bag saya. Terus udah pikir-pikir jam 6 lewat sudah saya putuskan saya ikut saja itu abang itu. Saya ikut dia lah, langsung dia dekat saya. Dia bilang, ada apa aja takut. Saya tak ada tipu punya. Dia tunggu ada di dekat terminal Larkin sana. Dia bilang oke lah. Berapa bayar sana? Dia bilang 24 ringgit kan. Dia bilang oke lah. Keluar, sudahlah. Sampai terminal Larkin, saya kasih bayar dia 50. Dia mau kasih balik saya, tak payahlah. Nah, biar abang. Dia banyak-banyak terima kasih. Dia banyak-banyak terima kasih. Sudah saya cari sudah. Itu anak yang bawa saya. Cari baru dia tidak ada handphone. Dia yang bawa saya tidak ada handphone. Saya mau telepon siapa? Paling saya telepon dia punya bini dekat di sini Kajang. Mau telepon anak-anak saya yang ada dekat sini Malaysia, nomor tak ada. Di situ kan kalau di Johor situ kan masih boleh masih dapat kan jaringan sinyal Indonesia, nomor Indonesia masih boleh kita telepon kan. Saya telepon ke Batam sana. Dari Batam sana kirim nomor anak-anak sini Malaysia. Saya pun sementara cari tahu polisi itu ke sana kemarin tapi saya tak takut lah sama resmi kan. Cari mau pukul 8 ada jumpa itu. Dia jumpa saya, dia dapat saya duluan, dia lihat saya pertama langsung dia panggil, "Om." Dia panggil. Baru saya sudah mungkin ada jarak pergi sana gate lah. Terus, "Om." Dia panggil sampai 3 kali saya tak dengar, dia pergi dekat saya. Oi, saya ini langsung mau marah pun tidak jadi. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya bisa jumpa lagi dengan dia. Sudah. Dia padahal dia lagi 10 menit dia mau berangkat sudah nih. Sudah setengah 8 lewat kan. Jadi sudah. Kami dulu situ, dia tanya, "Sudah makan belum?" Kita bilang, "Makan di mana?" Sama tidak tahu Malaysia ini saya mau makan di mana. Terus sudah. Kami singgah makan dulu. Makan dulu, istirahat sedikit jam 8 lebih, 8:15 lah kami start. Start dari Larkin kan situ kan lewat Seremban kan situ tuh nanti. Betul. Ada kami dari sana kan dengan kereta api kan dari dari Larkin dengan bus turun Seremban pergi Kajang kami pakai dengan kereta api kan. Betul. Keretanya. Ya. Jam 5 subuh tahu adek bersampai Kajang. Baru sampai Kajang. Di situ ada mau 2 minggu. Mereka tidak mau saya kerja kalau kosikong biasa jaga tanah, jaga apa. Mereka tidak mau kan. Bilang, "Om itu panas." Saya bilang, "Saya masuk Malaysia ini kerja nih apa saja saya mau kerja tahu. Mau panas. Yang penting apa saja, yang penting halal lah. Panas kah, apakah, hujan kah. Saya masuk tujuan satu saja saya mau kerja. Mau tunggu apa saya tak mau. Kalau ada orang mau kerja, akhirnya sudah itu kranik dekat berarti orang Adonara kan minta dekat dia dia bagi nanti besok masuk kerja. Sudah masuk kerja, tahu sendiri masuk kerja pertama kan pakaian juga agak bersihkan. Baru waktu itu Ationg belum di store. Ationg masih dia masih di site kerja, masih site tunjuk orang kerja lah, tak ada dekat store sana. Dia lihat saya dia belum terlalu kenal kan. Dia lihat saya langsung dia suruh pulang. Pasal saya pakai pakaian yang bersih kan. Kasut apa semua. Saya bilang ini saya masuk kerja awal, masa baru hari ini saya masuk kerja awal. Saya ini kotor pun tak ada hal punya. Saya bilang kotor pun tidak ada apa-apa. Ini kan masuk kerja. Dia tidak mau, dia suruh pulang. Saya pulang saya duduk pikir-pikir kita bilang, tapi Pak tidak usah masuk kerja macam ini. Bukan masalah panasnya. Ini kita bermasuk kerja suruh pulang. Sudah saya duduk pas besoknya satu kranik dari Cina sana dia bernama itu siapa nih? Saya pun sudah lupa lah itu Cina. Dia cari orang ke Sikong satu dekat Ampang sana. Sudah itu kranik dia panggil saya lah. Dia panggil, "Raja, mau kerja?" Berlatih juga ada kita punya 2 orang dekat sana. Tapi sana banyak Aceh kan? Banyak Aceh. Saya bilang, "Saya mana-mana saja saya mau." Oke, kalau begitu langsung.
langsung sana naik bawa pakaian, itu anak kasih uang 200 ringgit, bawa pakaian, langsung naik dia punya hela, langsung pergi Ampang sana. Nah, pergi Ampang sana, sudah kerja sudah. Waktu itu tuh 2017, 2017 kita kosong gajinya 40 ringgit satu hari. Tapi kita ada jaga malam lagi. Jaga malam istilah macam uang alawan itu. Nah, ada 300. Kalau 1 bulan dulu satu bulan boleh dapat berapa? Kalau 40 kan belum kira dengan dia punya lemburnya. Ya. Kalau 40 dalam 1 bulan, kalau dia kena 30 hari berarti 1.200. Nah, tambah dengan jaga malam 300, 1.500. Kan kami itu hari kan kadang-kadang sampai 2 jam, 3 jam kan. Adalah dapat 1.800, 1.900. Itulah kerja yang pertama itu tuh. Kan biasa kita kerja dekat Cina ini, mereka coba kita tuh, kita harus tahan. Kalau kita tidak tahan, kita lari. Itu 2 minggu pertama sebelum saya jaga minyak, itu kerja memang menangis. Jalan kaki ini kan kita potong bukit ada ya. Kita potong bukit dari bir 17 sana, 17E sampai bir 16B. Itu dia kurang lebih 3-4 kilo baru jalan turun naik. 2 minggu pertama mereka coba kita itu kerja apa betat atau tidak. Kalau saya kerja di 17, pagi dia suruh saya pergi 17. Sedangkan ini Kranik dia ada di 16B. Itu dia punya jarak kurang lebih 3 kilo, 4 kilo gitu. Kita tidak ada kendaraan, tidak ada motor. Dengan ada motor pun kita tidak berani. Pasar bukit ini banyak tinggi. Baru potong. Kalau dia telepon kita ada di 17, dia ada di 16. Kalau dia suruh ke sana 16, kita jalan kaki. Pukul 12 kah, pukul 1 kah. Kita kadang-kadang kita jalan, kita pikir sudah di negara orang, kita pikir kita jalani sajalah. Mungkin ini cobaan untuk kita, atau kalau kita tidak sabar nanti susah lah. Ini tempat merantau tahu. Sebab jauh dari Indonesia juga. Ya, jauh dari Indonesia sudah. Yang penting saya punya prinsip, jalani sajalah, tengok saja, mungkin ini cobaan untuk saya. Ya memang betul, apa yang saya pikirkan memang betul. 2 minggu dia coba saya. Itu tuh jalan itu memang sementara menangis. Jalan kaki saja ada, kalau sampai pergi pulang dalam 1 hari itu kita kalau mau kira jarak kita pergi lurus bisa mau 100 kilo toh. Ya, betul. Saya di kampung dulu sebelum saya masuk Malaysia, saya kerja saya sebagai nelayan. Sebagai nelayan, tapi bukan di kampung saya di Ende, tapi saya di Flores Timur sana, di Laran Tukas. Ya, kerja di nelayan itu tuh saya mulai masuk nelayan itu tuh 94, 95 itu tuh. Dulu kita kira sajalah dulu gaji pegawai negeri itu tuh macam golongan 1A, 1B itu untuk dapat 1 juta susah. Bukan susah tapi belum lah tahun-tahun itu. 94, 95 belum ada lah. Rokok kan waktu itu tuh masih 650. Ikan saja waktu itu 1 kilo 650. Bukan 650. Sorry, 350. Ikan cekalang ekor kuning itu kan waktu dulu 94, 95 itu kan ada perusahaan pertuni itu. Perusahaan pertuni itu dari Sulawesi punya, dari Kendari punya. Timbang ikan itu 1 kilo 350. Terus gaji, kita tidak gaji kan, kerja di kapal itu kita tidak gaji, kita bagi hasil. Kerja di kapal ikan. Ya. Kita bagi hasil tapi lumayan lah, kadang-kadang 1 juta, 1 juta lebih, 800, 900. Itu maka kita bilang kita kerja nelayan itu gaji-gaji pegawai kita tak ada kira punya. Tapi tahu sendiri kita mudah banyak boros punya. Minum mabuk, preman kalau sudah istirahat. Kan kadang 1 bulan kita istirahat 3 hari, 2 hari. Nah itu mulai minum mabuk. Sudah uang itu kita tak ada kira lah. Ada hitung punya. Kalau banding dengan Malaysia, kalau soal gaji, setelah saya lepas kerja dari Indonesia kan, 2017 setelah saya masuk Malaysia, kalau kira gaji, gaji sini lebih lah, gaji sini lebih besar lah. Tapi kalau menyangkut kenyamanan, kalau kita tidak punya dokumen, kita negara sendiri lebih nyaman lah. Sebab di negara sendiri tak payah dokumen kan. Ya. Kalau di Malaysia sini, kalau kita kira 2.000 kan, 2.000 ringgit. Kalau uang Indonesia berapa? Kurang lebih, kalau penukaran 300 kita taruh saja 6 juta lebih lah, kurang lebih 7 juta lah. Kalau Indonesia sana, kalau macam
2 juta 3 juta gaji kita kerja, saya kerja nelayan kan, 2 juta 3 juta kan, baru kita bisa dekat dengan keluarga, dekat dengan anak, pokoknya semua dalam lingkaran keluarga kan. Dan uang 2 juta 3 juta itu kan kalau kita dekat dengan keluarga, kita rasa uang itu lebih berharga lah. Kalau kita banding sini Malaysia, bukan masalah itu, jadi sini Malaysia kita tak ada istri, kadang kita terima uang 2.000 gitu, apa saja yang kita suka, paling kita kirim anak sedikit, 2 juta 3 juta sama saja seperti kita ada di sana kan. Nanti sisanya kita dekat sini nih, mau minum, makan minum kita sini kan, makan minumnya kita hitung juga mahal juga di sini Malaysia. Begitulah. Nah. Kan begini, gaji Malaysia kalau kita dapat 2.000 kan dia kurang lebih 7 juta. Kalau 2 juta atau 3 juta lah, kita kira 3 juta kita sudah antar ke Indon sana kan. Antar ke Indon untuk kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya anak. Terus masih 4 juta dekat kita. Kita taruh saja uang makan 1 bulan 300, berarti 1 juta. Terus kita taruh saja uang rokok juga 300. Nah, kalau yang sisanya, kadang-kadang kita pun mau suka minum, kita beli minum macam kasbit, bir, macam 99. Itulah yang kita royal itu, itulah minuman-minuman itulah. Tahu sendiri kalau kita orang Flores bukan jadi apa, tapi termasuk tradisi juga, tapi tradisi di sini kan minuman-minuman ekspor punya kan, kalau kita sana minuman-minuman lokal punya kan. Jadi itulah. Pesan-pesan untuk buat teman-teman yang ada di Indonesia, rencananya mau kemarin kan, boleh juga kemarin, tapi kita mau masuk pakai dokumen lah, secara legal kan, secara resmi kan, secara resmi, sehingga di sini kan kita boleh cari kerjanya agak enak lah. Kalau kita tidak resmi ya, kita kerja pun nanti lari-lari, kerja pun tidak ada aman, apalagi sekarang lagi covid lagi kan sekarang. Harus ada surat covid lagi, pokoknya lengkap lah, boleh masuk, yang penting lengkap lah untuk bisa cari kerja apa segala macam kan. Dan untuk buat teman-teman yang ada di Malaysia sini, kita tidak usah terlalu banyak action lah. Kita relax saja, kita kerja. Kita pikir kita masuk merantau ini, karena kita susah di kampung baru kita boleh masuk merantau. Kalau kita senang di kampung, tak mungkin kita masuk merantau. Kadang-kadang anak-anak saya pun saya kasih cerita mereka, ingat dekat kampung. Di sini kita boleh sombong dulu, di sini kita makan apa yang kita suka, tapi dekat kampung sana nanti kalau kita pulang baru kita rasa sendiri. Pasal di sini kamu makan daging babi tinggal kau pergi beli, kamu makan daging ayam tinggal hampir setiap hari makan daging. Tapi di kampung ini kita senang-senang dulu, kita bukan senang-senang tapi ada acara dulu, ada apa dulu baru boleh kita makan daging. Nah, kalau di tempat merantau ini nih bebas. Bebas. Ada uang boleh. Nah, makanya saya kadang kesaran saya punya anak-anak dekat sini. Uang harus tahu boleh atur baik-baik. Setelah kita pulang kampung, kita punya modal. Biar sedikit pun kita ada modal. Kalau kita tidak ada modal, kita jangan pulang kampung. Orang di kampung sana sekarang ini ya, Indonesia tidak macam yang sebelum kita masuk Indonesia sekarang ini, apalagi dekat kampung kita. Bank-bank itu tuh kalau kita ada modal sedikit itu, kita buka usaha sedikit, mereka datang tawar kita mau pinjam berapa dekat kampung sana. Anak-anak mereka berani saja mau apakah kredit motor, macam motor yang mahal-mahal, Vixon, motor-motor Revo apa semua itu, mereka mau buka usaha macam jual ikan kah apakah. Kalau kita pulang kampung tidak ada modal, nanti sampai sana kita bikin apa? Betul. Malu kita nanti, kita sudah merantau jauh-jauh baru kita pulang mau beli motor, jangan terlalu banyak kita beli motor satu untuk sana, kita mau jual ikan kah, mau ojek kah, itu oke lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, buat anak-anak di sini kerja itu jangan terlalu banyak pilih-pilih. Kerja apa saja yang intinya halal. Halal dan lurus. Halal dan lurus, dan kita dengan teman-teman pun kita harus banyak baik dengan teman-teman. Siapa saja orangnya, kita harus banyak baik, tidak usah kita macam suka marah-marah dengan orang ke apakah. Yang penting baik dengan orang pun baik dengan kita. Oke, itulah.